aja di hutan ini. Tapi karena aku cewek, aku ratu di hutan ini. Oh iya, pagi-pagi gini katanya temen aku ada yang mau nemenin aku nih. Wow. Kalian dengar suaranya enggak? Wow. Seharusnya berarti dia udah ada deket nih di sini. Kita panggil yuk. Wali. Wali. Halo Nala. Halo Wali, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Wali. Nah, pagi hari ini kita mau ngapain sih Nala? Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita tanya dulu deh ke teman-teman. Mereka udah pada mandi belum ya? Nah, teman-teman udah pada mandi belum? Kalau sarapan udah? Nah, kalau gitu berarti udah siap ya memuji Tuhan. Ayo sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi sama-sama ya Nala. Oke. Abis ini kita mau saat teduh dulu. Abis itu kita berdoa. Nah, siapa yang doa ya? Nah, kita lihat ya siapa yang berdoa. Oke. Oh ya, sebelum berdoa, teman-teman lipat tangannya, tutup matanya. Nanti teman kita yang akan memimpin kita untuk berdoa. Oke? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah Minggu Pelayanan Anak. Berkati ibadah kami supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, tadi kita udah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk masuk ke dalam ibadah. Habis ini kita mau ngapain ya, Woli? Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik udah siapin Kidung Cerianya belum? Yuk siapin Kidung Cerianya. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 25. Judulnya Mari Kita Bergembira. Udah belum? Kita tunggu dulu, Nala. Oke. 1, 2, 3. Pasti udah ya? Pasti udah. Sekarang kita mau mulai nyanyi ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sekarang saatnya kita baca Mazmur. Adik-adik siapin Alkitabnya. Kita mau baca Mazmur. Mazmur 102 ayat 20 sampai 25. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Setelah membaca Mazmur tadi, sekarang saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngapain, Wali?
kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 90. Apa judulnya, Nala? Yesus sayang padaku, bener gak sih? Benar-benar, Yesus sayang padaku. Adik-adik udah siap ya? 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita udah selesai nyanyi. Adik-adik udah siap belum dengerin firman Tuhan? Harusnya udah ya. Kira-kira siapa sih kakak yang bakal ngebawa firman kali ini, Woli? Nah, kita lihat aja ya. 1, 2, 3. Hai adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kaisi. Pada pagi hari ini, hari Minggu, di ibadah online sekolah minggu. Nah, hari ini Kaisi akan bawakan firman Tuhan. Udah lama ya Kaisi nggak bawain firman Tuhan buat adik-adik. Oke. Hari ini Kaisi akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kaisi dan adik-adik boleh kembali di ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan, urapi Kaisi yang akan bawakan firman Tuhan, supaya apa yang Kaisi sampaikan boleh menjadi berkat untuk adik-adik. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik supaya adik-adik boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum Kaisi membawakan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu nih. Siapa yang udah siapin Alkitabnya? Kaisi udah siapin juga loh. Kita mau baca Alkitab. Kita mau baca dari 1 Korintus. Kita mau baca dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Siapa yang sudah bisa baca? Nah, kita baca ya adik-adik Alkitabnya. Dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik boleh baca. Tapi untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh minta mama atau papa atau kakak atau tante atau om atau oma atau opa yang bantu bacain adik-adik ya. Atau adik-adik dengerin Kaisi aja. Oke, Kaisi akan baca ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lanjut ayat 4 ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus
yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Wow, adik-adik, ternyata firman Tuhan hari ini itu menceritakan surat Rasul Paulus di jemaat Korintus. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang kisah tentang siapa? Tadi yang kayak si bilang. Ternyata seorang tokoh Alkitab, yaitu Bapak Rasul Paulus. Ternyata dari Alkitab yang udah kita baca ini, Bapak Paulus ini pada hari itu memberitakan firman Tuhan di jemaat Korintus. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa sih yang terjadi di jemaat Korintus itu ya, adik-adik? Kenapa sih sampai Bapak Paulus ini datang ke jemaat di Korintus untuk memberitakan firman Tuhan? Nah, ternyata adik-adik boleh lihat. Nah, ternyata di Korintus itu adalah satu wilayah atau satu tempat yang sangat makmur. Di sana banyak gedung-gedung, banyak di sana jemaat-jemaatnya orang kaya. Mereka memiliki segalanya. Mereka tidak berkekurangan, adik-adik. Nah, ternyata karena mereka jemaat di Korintus itu memiliki segalanya yang ada di sana, tapi mereka melakukan satu kesalahan. Ternyata mereka lupa dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Wow. Siapa di sini yang pernah lupa akan sesuatu? Coba tunjuk tangan. Kalau kayak sih pernah. Kayak sih pernah lupa handphone. Kayak sih pernah lupa handphone. Dulu waktu kayak sih pergi, terus kayak sih ke toilet. Terus ternyata kayak sih ke toilet bawa handphone. Terus handphonenya ketinggalan. Ya, terus kayak sih sedih. Nah, kalau jemaat di Korintus ini mereka lupa akan Tuhan Yesus. Aduh, kenapa ya mereka sampai lupa Tuhan Yesus? Padahal biarpun mereka sudah punya harta, punya uang, daerahnya, tempatnya itu makmur. Terus apalagi adik-adik kalau orang kaya, pokoknya mereka punya segala hal. Tapi mereka tidak boleh lupakan Tuhan Yesus. Mereka harus mengucap syukur. Coba, mereka punya uang dari siapa? Jerih payah mereka, tapi Tuhan Yesus yang memberikan. Lalu mereka punya emas, kan Tuhan Yesus yang memberikan. Terus mereka memiliki segalanya itu dari Tuhan Yesus, dan mereka tidak boleh lupa. Akhirnya Bapak Rasul Paulus datang ke jemaat Korintus. Mereka datang ke sana, lalu Bapak Paulus ini beritakan firman Tuhan. Hai jemaat, kalian tidak boleh seperti itu. Dalam segala hal kalian harus mengucap syukur kalau apa yang kalian miliki itu semua pemberian dari Tuhan Yesus. Kalian tidak boleh lupa untuk mengucap syukur karena semuanya adalah dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sama juga nih adik-adik, sama adik-adik dan Kayesi juga. Kalau Kayesi, nih contohnya nih, di gambar yang ini nih, ada makanan, terus dapat nilai bagus,
terus juara sekolah. Adik-adik lupa nggak sama Tuhan Yesus? Nah, kalau dulu Kaisi sempet, Kaisi dapat juara kelas, juara sekolah. Terus Kaisi lupa. Terus mama Kaisi bilang, kamu udah bersyukur belum sama Tuhan Yesus? Akhirnya Kaisi berdoa, Kaisi mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih karena Kaisi boleh dapat juara kelas dan Tuhan memberkati Kaisi. Nah, adik-adik juga harus seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik punya mainan, siapa yang punya mainan? Beckham atau enggak Daniel? Daniel punya mainan ya, punya banyak sama David. Atau Matthew atau Aurel punya boneka-bonekaan, atau Jessica punya mainan nggak? Nah, kalau adik-adik punya mainan dibelikan mama papa, kan adik-adik pasti mengucap syukur ya. Nah, sama juga adik-adik. Sampai sekarang adik-adik diberikan kepintaran, kesehatan, sampai sekarang boleh jadi anak-anak yang baik. Semua itu kan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena adik-adik sudah diberkati sampai saat ini. Tidak boleh seperti jemaat di Korintus. Tetapi adik-adik harus menjadi anak yang pintar. Contohnya, bukan contohnya, contohnya, bagaimana sih adik-adik mengucap syukurnya kepada Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, baca kitab suci. Baca Alkitab, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Kalau adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, adik-adik boleh bilang, Ma, Pa, bacain aku dong Alkitab, karena aku belum bisa baca. Kalau di sekolah minggu, kakak-kakaknya bilang, aku harus bisa baca Alkitab, harus rajin baca Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, harus rajin sekolah minggu. Kayak sedih sih. Sekarang kita nggak sekolah minggunya nggak ketemu langsung. Kayak sih nggak ketemu Jessica, kayak sih nggak ketemu Matthew, kayak sih nggak ketemu Mas Kevin, kayak sih nggak ketemu Ezra, kayak sih nggak ketemu Daniel, David. Siapa lagi ya? Aduh, Kak Isi sampai lupa. Tapi jangan sedih, kan kita ibadahnya melalui online. Jadi adik-adik setiap hari Minggu harus bangun pagi, lalu langsung mandi, berpakaian rapi untuk mendengarkan firman Tuhan, juga menyanyikan lagu firman Tuhan.
Jadi adik-adik gak boleh ya seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Adik-adik harus selalu mengucap syukur segala hal, dalam segala hal kepada Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikutin Kaisi berdoa dari rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengikuti setiap ajaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, yang mau selalu mengucap syukur apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dah adik-adik.
adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh ya seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Adik-adik harus selalu mengucap syukur segala hal, dalam segala hal kepada Tuhan Yesus, ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikutin Kaisi berdoa dari rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengikuti setiap ajaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, yang mau selalu mengucap syukur apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dah adik-adik. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau ngapain ya abis ini? Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria. Dari Kidung Ceria berapa, Nala? Dari Kidung Ceria 2, 6, 5. Judulnya apa, Woli? Yesus berpesan. Yesus berpesan. Tapi sebelumnya kita mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri Dan menyanyi bersama kita dengan suara yang kencang ya. musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing bisa kitanya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita udah selesai ibadah nih Woli. Sekarang waktunya Woli ngasih tahu teman-teman tentang aktivitas Minggu ini. Nah, teman-teman tahu nggak aktivitasnya minggu ini apa? Nah, teman-teman lihat, kita akan infoin dari WhatsApp ataupun Instagram Pelkat PA Surya Kasih. Jadi teman-teman harus lihat ya. Kalau gitu kita mau pergi dulu. Jangan lupa kerjain aktivitasnya ya. Dadah, selamat hari Minggu.